Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinti Nurutami Wicaksono dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal saya dengan judul Hubungan Pengetahuan dan Sikap Suami Terhadap Perilaku Pencegahan Kanker Leher Rahim dengan memberikan dukungan kepada istri melakukan pemeriksaan IVA di wilayah kerja Puskesmas Rawasari. Pokok bahasan pada kali ini ada bab 1 dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Untuk bab 2 ada tinjauan pustaka, dan bab 3 adalah metodologi penelitian saya. Pada bab pertama ada latar belakang yang mendasari penelitian saya, yaitu berdasarkan data Global Bundle Cancer pada tahun 2020, angka kejadian kanker serviks di Indonesia mencapai 36.633 atau 17,2%, kasus dengan angka kematian mencapai 21.000 atau 9%, serta masih menjadi urutan tertinggi nomor 3 setelah kanker paru dan kanker payudara. Berdasarkan profil kesehatan Indonesia 2021, sebanyak 27.837 wanita usia subur di Indonesia positif terkena kanker serviks dan 3.894 wanita usia subur dicurigai terkena kanker serviks. Pada tahun yang sama di Jawa Tengah, sebanyak 7.043 wanita usia subur positif kanker serviks dan 781 wanita usia subur dicurigai terkena kanker serviks. Tingginya angka kematian akibat kanker serviks di Indonesia disebabkan karena 95% wanita tidak menjalani pemeriksaan secara dini, sehingga mengakibatkan keterlambatan diagnosa dari kanker serviks dan menurunkan harapan hidup wanita. Hal ini berdasarkan fakta bahwa lebih dari 50% wanita yang terdiagnosa kanker tidak pernah melakukan penapisan. Rumusan masalah pada penelitian saya adalah hubungan pengetahuan dan sikap suami terhadap perilaku pencegahan kanker leher rahim dengan memberikan dukungan kepada istri melakukan pemeriksaan IVA di wilayah kerja Puskesmas Rawasari. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan pengetahuan dan sikap suami terhadap perilaku pencegahan kanker leher rahim dengan memberikan dukungan kepada istri untuk melakukan pemeriksaan IVA tes di wilayah kerja Puskesmas Rawasari. Manfaat penelitian ini memberikan informasi dan meningkatkan dukungan sosial terdekat wanita, khususnya suami, agar mendukung istrinya untuk melakukan upaya pencegahan kanker leher rahim dengan pemeriksaan IVA. Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Rawasari, Kota Semarang, yang beralamat di Jalan Rawasari Raya, Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada tinjauan pustaka, terdapat beberapa subbab seperti definisi kanker leher rahim. Kanker serviks merupakan tumor ganas primer yang berasal dari sel epitel sukmosa yang berlangsung pada serviks ataupun leher rahim, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim, posisinya antara rahim dan liang senggama. Yang kedua, etiologi kanker leher rahim. Penyebab kanker leher rahim atau kanker serviks adalah human papillomavirus. Virus yang bersifat eksklusif dan spesifik karena hanya dapat berkembang dan menyerang sel-sel manusia, terutama pada sel-sel epitel mulut rahim. Sel ini tidak langsung berubah menjadi sel kanker, namun tumbuh secara bertahap karena pengaruh zat-zat yang bersifat karsinogen. Selanjutnya ada faktor resiko kanker leher rahim. Faktor yang memicu terjadinya kanker leher rahim adalah kegiatan seksual dini, bergonta-ganti pasangan seksual, pemakaian kontrasepsi oral, serta merokok. Upaya pencegahan kanker leher rahim yaitu tidak melakukan aktivitas seksual dini, penggunaan kontrasepsi barier, melakukan imunisasi dengan vaksin HPV, serta diikuti dengan deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA.
atau pemeriksaan visual dengan asam asetat. Selanjutnya, pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan pada suatu objek atau objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, indera pendengaran, penciuman, penglihatan, rasa, raba, dan sebagian besar pengetahuan manusia melalui mata dan telinga. Selanjutnya, sikap. Sikap adalah reaksi seseorang terhadap suatu stimulasi atau objek yang tidak dapat dilihat secara langsung. Sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu menerima atau receiving, merespon atau responding, menghargai atau valuing, dan bertanggung jawab atau responsible. Yang selanjutnya ada dukungan suami. Dukungan suami mempunyai peran penting karena suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai peranan di mana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah, akan tetapi sebagai pemberi motivasi atau dukungan dalam berbagai kebijakan yang akan diputuskan termasuk merencanakan keluarga. Dukungan suami adalah suatu bentuk interaksi yang di dalamnya terdapat hubungan yang saling memberi dan menerima bantuan yang bersifat nyata yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Kerangka teori pada penelitian saya yaitu faktor pengaruh dukungan suami ada pengetahuan, sikap, dan dipengaruhi oleh pendapatan dan status ekonomi yang akan mempengaruhi bagaimana dukungan suami kepada istri untuk melakukan pemeriksaan IVA. Metode penelitian yang pertama ada kerangka konsep. Kerangka konsep merupakan deskripsi atau representasi visual dari hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya, atau antara dua variabel dari topik yang akan diteliti. Pada penelitian saya, kerangka konsepnya adalah variabel bebas, yaitu pengetahuan suami dan sikap suami, dan variabel terikatnya adalah dukungan suami kepada istri untuk melakukan pemeriksaan IVA. Selanjutnya ada hipotesa penelitian. Hipotesa penelitian adalah kesimpulan atau tanggapan yang dibuat saat melakukan penelitian. Untuk membuktikannya perlu diuji terhadap hipotesis dan kenyataan di lapangan. Sehingga hipotesis dalam penelitian saya menggunakan hipotesis alternatif, yaitu ada hubungan antara pengetahuan dan sikap suami terhadap perilaku pencegahan kanker leher rahim dengan memberikan dukungan pada istri untuk melakukan pemeriksaan IVA di wilayah kerja Puskesmas Rawasari. Jenis dan rancangan penelitian saya, penelitian ini termasuk penelitian korelasi atau korelasi studi, yaitu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mengetahui masalah kebidanan dalam suatu populasi dan mengetahui korelasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rancangan penelitian ini adalah cross-sectional, yaitu pendekatan penelitian dengan cara pengukuran dan pengamatan variabelnya dilakukan dalam waktu bersamaan. Variabel dalam penelitian saya ada beberapa. Yang pertama ada variabel bebas atau variabel independen, adalah variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Pada penelitian ini variabel bebas adalah pengetahuan dan sikap suami. Yang kedua ada variabel terikat atau variabel dependen, adalah variabel yang menjadi akibat atau pengaruh oleh variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah dukungan suami kepada istri untuk melakukan pemeriksaan IVA test. Yang ketiga ada variabel moderator atau variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dan independen. Variabel moderator pada penelitian ini adalah pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan keterjangkauan akses pelayanan kesehatan. Definisi operasional variabel penelitian, ada variabel independen, yaitu pengetahuan. Definisi operasional kemampuan menjawab responden mengenai pemeriksaan IVA, alat ukur menggunakan kuesioner, hasil dikategorikan menjadi 2, dan skala ordinal.
Yang kedua ada usia. Usia suami sejak lahir hingga penelitian dilakukan dinyatakan dalam bentuk tahun. Alat dan alat ukurnya adalah kuesioner. Hasil ukur dibagi menjadi 4 kategori dengan skala nominal. Yang ketiga ada pendidikan, yaitu dengan definisi operasional jenjang pendidikan terakhir yang telah ditempuh suami. Dengan alat ukur kuesioner terbagi menjadi 4 kategori dengan skala ordinal. Yang keempat ada pekerjaan, definisi operasional mata pencarian sehari-hari dalam mencari nafkah, alat ukur kuesioner, hasil ukur pekerjaan terbagi menjadi 8 kategori dengan skala nominal. Yang kedua ada variabel dependen, yaitu dukungan suami. Definisi operasional adalah segala tindakan dan ucapan dari seorang suami dan melibatkan emosi, informasi, instrumentasi, dan apresiasi pada istri yang bersifat membantu. Dengan alat ukur checklist atau kuesioner, hasilnya dikategorikan menjadi 2, tinggi bila nilai lebih dari 10,04, rendah bila kurang dari 10,04 dengan skala ordinal. Waktu dan tempat penelitian ini akan dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Rawasari, dilakukan pada bulan Januari 2023. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama, populasi penelitian dalam ini adalah seluruh suami dari istri yang sudah melakukan pemeriksaan IVA di wilayah kerja Puskesmas Rawasari mulai dari Januari hingga Oktober 2022, yakni berjumlah 65 orang. Yang kedua, sampel pengambilan dilakukan dengan memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh di mana semua populasi dijadikan sampel. Teknik pengumpulan dan jenis data. Teknik pengumpulan data ada tahap persiapan penelitian meliputi surat izin. Yang kedua ada tahap pelaksanaan penelitian berupa pelaksanaan penelitian itu sendiri. Yang ketiga, tahap penyelesaian penelitian. Yang kedua, jenis data. Dalam penelitian ini menggunakan 2 data, yaitu primer dan sekunder. Ya, data primer diperoleh dari sumber utama melalui wawancara, observasi, maupun penggunaan kuesioner. Yang kedua, data sekunder diperoleh dari arsip atau dokumentasi Puskesmas Rawasari, jurnal, dan sumber data lainnya yang mengarsipkan data-data tentang pemeriksaan IVA. Teknik pengolahan data dan analisa data. Teknik pengolahan data ada memeriksa atau editing, coding, memberikan tanda, entry data, dan tabulasi. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat. Etika penelitian yang pertama adalah izin komite etik penelitian, yang dua informed consent, yang ketiga anonymity atau tanpa nama, yang keempat kerahasiaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada seminar proposal kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.